Sampai jatuh dia. Itu. Ya, jujur aja, jujur. Sampingnya bedak. Father tuh yang baik, ayah yang baik. Nongkrong bareng greatest of all time with cast film Ozora. Your favorite actors di sini Zaki Ramdan, ada Bang Chico Jericho. Muzaki. Muzaki Ramdan. Muzaki. Gue udah temenan sama second account jadi Zaki. deket. Zaki aja. Oh, Zaki iya. aja, bro. Zaki aja, bro. Dan juga ada Bang Iko. Wais. Bukan. Iko bukan Wais. Iko bukan Wais. Salah. Ini lebih ke Mas Elo ini. Ya. Tapi udah Template potong banget ya, rambut. template banget itu ya. Tapi udah potong rambut. Udah, dulu gue suka tukeran sama Elo emang. Oh iya. Beneran, serius iya. Jadi gue kalau kenalan sama orang namanya Elo, dia suka kenalan sama orang namanya Chico gitu. Oh, tapi demi Dulu. bandel-bandel ya. Dulu, Jual nama. dulu. Waktu kita masih bujang. Oke. Ini konten GOAT, jadi kita akan nanya apapun soal greatest of all time, subjektivitas masing-masing. Tinggal jawab aja dan kasih kami alasannya kenapa. Oke. Oke, let's go. Kita mulai ya. Ya. GOAT series di Netflix. Boleh dari series. Movie series. lagi aku. Iya. Boleh dari Bang Chico. Oh, gua ada yang ini apa sih? Bentar. Jadi itu yang vampir dari Korea atau apa sih? Kingdom ya judulnya. Vampir dari Korea. Iya, oke. Kingdom Kingdom ya? ya? Nah, itu gue suka tuh. Kenapa? Karena percaya vampir itu aja. zombie, bukan vampir, zombie. Zombie. Dia zombie. Menurut gue salah satu zombie terbaik di capture sama dia. Menurut gua. Gua harus nonton sih. Jadi kalau siang gitu kayak dia pingsan gitu. Tidur. Kalau Jadi malam, malam nyari mangsa. oh Nightcrawler juga dia. Kingdom. Iya. Kalau yang Indonesia kemarin kan kalau kena hujan diem. Ah, beda tuh. Ya, kalau ini kena matahari. Diem. Tapi emang zombie begitu kan? Harusnya enggak ya? Wah, nggak tahu gue. Coba kita tanya sama zombie ya. Bang Jom gitu. Kalau Zaki Aku nggak begitu nonton series Series ya? lagi. nontonnya anime. Enggak juga, nonton film sih aku sih. Oh, gue juga nonton series tuh anime. Apa? Baki Hanma. Asura. Dalam-dalam. Gue suka tuh anime-anime. Gua anime sih Detektif Conan. Parah. Shinichi Kudo. Shinichi Kudo, parah gua. Gue suka banget. Paham nih aku nih. Lu enggak relate ya? Lu enggak pernah sama gua aja. Kita berdua bikin podcastnya pisah ya. Emang Zaki ini umurnya 16 tahun. Mas Chico sorry 12 gue. satu ya. Gue 12. Dua enggak. Pas satu. Pantesan cocok sama gua sama. Zaki dikali 2 aja umurnya, enggak nyentuh umur lu gila. Oke, Zaki ada nggak series yang nonton? Yang pernah deh Yang pernah One Piece yang Netflix aku nonton. One Piece nonton. Tapi animenya nonton? Enggak. Oh, enggak juga. Gimana One Piece di Aku suka sih. live action? Yang Suka live banget. action aku suka. Suka banget. Nungguin sih. Season 2-nya kan bentar Iya, lagi. Bentar lagi. Masih Abe selain Naked Director suka nonton apa? Enggak juga, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Tapi kan itu series. Kalau gua series ya, series Netflix yang gua suka itu apa sih judulnya tuh? Maan, para Lamaan pencari ya? Tuhan. Itu keren tuh. Purnama, iya. Bukan juga. Apa? Bukan. Judulnya apa sih? Ini udahlah Netflix bajakan juga lama ini jawabnya. Indonesia. Oh, Big Four. Itu kan film, series yang ada episodenya loh, Mbak. Yang ada episodenya. Juga nggak nonton series lagi. itu series, itu film ya? Itu film. Kalau gua Sherlock Holmes, ada yang suka nggak? Gue nggak nonton tapi seriesnya. Bagus ya? Seriesnya paling the best. Benedict paling tepat mainin Sherlock bagi gua. Oh ya? Bang movie kan ada Robert Downey, Robert Downey. ada siapa yang jadi Superman tuh? Yang mana? Cavill. Cavill Henry Cavill. pernah juga. Tapi yang bagi gua paling bagus tuh Benedict. Oh ya? Yang di seriesnya. Sumpah. Tapi Robert Downey juga keren kan? Lucu tapi siopatnya kurang dapet. Kalau Benedict tuh bagi gua ya the best. Pas ya? Pas banget. Lanjut Coba ya. Oke. Lanjut ya. GOAT Putri Marino movie. Iya. Gue nih, suruh gue. Ada suami. Lu nanya sama gue apa sama Muzaki? Boleh. Muzaki dong. Lu kalau nggak nonton sih parah sih Jaki. Sebentar aku nonton Putri apa ya? Dia lupa. Boleh series boleh. Ada kan series ya?
Kak Putri itu ada Kak Putri nggak tuh deket banget? Putri series Nggak ada. Banyak filmnya. Film itu. Kabut Berduri deh kayaknya yang terakhir aku tonton. Lu suka itu? Aku suka sih. Kenapa? Seru sih. Karena berduri Thrilling. ya. Gitu. Suspense-nya dapet sih itu film. Itu dari suaminya nih, gue pengen penasaran banget. Gue suka lagi semuanya. Apa dong ya? Pick one Tapi apa? suruh pilih ya. Ya, the goat-nya bagi Bang Ciko aja. Yang ini nggak? Kapadoko Huhu. Bukan. Yang mana? Apa? Kapadokia itu series dong. Itu series. Series apa movie? Kalau movie ya. Kalau Series movie Saya Terima Nikahnya ya, bukan? Bukan, Pelayangan Putus. Pelayangan Putus sama Reza Rahadian. Aja. ini Lost Man. Oh, Lost Man. Lost Man Gua juga gua nonton. tau. Itu film. Posesif iya film. Itu jadi apa ya, Kak Putri? Jadi aduh nama perannya siapa ya gue lupa ya. Bagi gua posesif terbaik. Posesif sih. Posesif sih hampir menguras semua berangkas perasaan gua di sana. Karena waktu itu nonton juga masih kuliah. Jadi kayak harusnya gua tuh yang jadi lakinya. Nah, Iya. Pasti nggak nonton. Nggak nonton. Nonton Kak Putri. Ya, gua ngikutin Instagramnya gua. Boleh. Apa? Film yang itu loh, judulnya gue jujur lupa, tapi yang di Kalimantan yang tentang ya itu Kabut Berduri. Kabut Berduri. Iya benar. Itu keren. Sumpah. Keren sih, gue juga Itu suka. keren. Iya. Dan gue 2 kali nonton itu di Netflix. Tapi gue penasaran. Gue pertama kali nonton Bang Ciko itu di film Filosofi Kopi, jujur. Terus akan ada yang keduanya Ben dan Jody. Setelah film itu, lu beneran jadi abang-abangan kopi gitu nggak Bang? Beneran. Ya jadi orang-orang manggil gue kalau di Maksudnya jadi abang-abangan kopi kan? Kita ngerti kopi setelah nonton film itu. Jadi sebenarnya karena gue buka Filosofi Kopi, gue keluarin rilis filmnya, terus buka kedainya. Iya. Nah orang-orang tuh kalau gue lagi main kedai kopi manggilnya Ben. Jadi itu salah satu karakter yang susah banget gue keluarin tuh. Jadi tiap kali gue setiap kedai kopi mau ke Jogja, Bandung, Semarang, mana tuh, Mas Ben, cobain nih kopi gue. Mas Ben, cobain nih kopi. Udah kayak gue si paling kopi banget gitu ya kan. Kalau misalnya ada barista, ketemu barista gitu, dia udah pakai setelannya Ben deh, celana robek-robek, pakai topi rajut, udah Ben banget gitu. Tapi Cobain kayaknya kopi. suatu kebanggaan kalau lu bilang, nih proof nih. Nanti langsung kayak, gue di approve sama Ben. Tapi emang gue tuh sekolah dulu kan, sebelum gue Mainin itu. main ya di observe filosofi. itu kan gue jadi ke perkebunan belajar sama petani kopi, terus sekolah barista, sempet magang di beberapa coffee shop. Tapi tadi gue udah ngobrol sama Bang Ciko. Gua ngeliat Bang Ciko di film Ozora ini lepas banget. Gue ngeliat Bang Ciko itu kan bener-bener, kita kan kalau ngeliat Bang Ciko pasti ke band. Nempel banget. Nempel banget bandnya kan, filosofi kopinya nempel banget. Sama Beta Maluku tuh. Iya. Tapi di film ini tuh gue nggak ngeliat itu gitu. Gue ngeliat bener-bener lu jadi yang berbeda banget sih. Oh iya. Lu serius apa ngejilat? Serius deh. Kan nggak mungkin gue ngejilat sekarang. Filmnya udah tayang. Iya dong. Kan nggak mungkin kalau gue ngejilat kan nggak bakal main juga orang filmnya udah tayang. Tapi serius bang, gue ngeliat bukan Thank lu you. gitu loh. Karena setiap kali ngeliat Bang Ciko tuh ya arahnya pasti ke situ kan. Iya. Filosofi Tapi kopi. kemarin teman-teman Punchline tuh datang ke galanya. Iya. Wah, Dan terima itu kasih. salah satu gala yang unik banget bagi gua karena ada Rubicon yang Yes. dicoret-coret, ada satu tembok disiapin untuk nulis apa. Menarik. Ada meja pengadilan. Meja pengadilan di dalamnya. Tapi di dalamnya. Gue sebagai pemain juga tadi ngobrol sama Muzaki gitu. Kayaknya emang feel-nya tuh kayaknya pada saat kami menghadiri gala premier Ozora nih, penganiayaan brutal penguasa Jaksel, energinya beda. Banget. Kayak bukan premier seperti glamour, enggak. Seperti lagi ingin menyuarakan sesuatu. Kayak kita lagi pingin menggemakan gitu, menyuarakan, menggugat terhadap bullying, terhadap orang-orang yang power abuse terutama, yang semakin kesini semakin marah. Kayaknya udah saatnya dengan adanya film ini ya sekalian kita suarakan dengan lantang sama-sama. Gokil. Emang kayak kita tuh udah sepakat kita ngumpul gitu. Pertama dari awal ngambil film ini visi misinya apa sih? Film ini sebenarnya apa? Mau apa yang mau dikejar gitu. Kebetulan juga Jonathan Latumahina yang gue mainin di sini sebagai bapaknya David, bapaknya korban, sebagai salah satu associate producer. Emang kita pengen sepakat bahwa supaya
film ini bukan lagi menggali luka, tapi supaya tidak terjadi lagi apa yang dialami sama Jonathan. Supaya nggak ada David lain lagi lah di kemudian hari gitu. Apalagi gue juga di sini sebagai seorang bapak ya. Iya, lu Iya. punya perasaan ke anak. Iya, maksud gue setelah kasus David ini kan banyak sekali ya kasus bullying yang kita lihat di mana-mana marak terjadi. Ya gue nggak mau nanti sampai anak gue sekolah. Karena bullying tuh bahaya banget. Iya. Bukan nyerang fisik, tapi psikis, bahkan keluarga juga. Orang-orang terdekat kemana-mana. Karena tadi ngebahas soal film Ozora, pertanyaannya adalah good advice untuk korban bullying. Nasihat untuk korban yang udah kena bully, Bang. Dari Zaki atau Bang Ciko dulu boleh. Semua perasaan kalian itu valid. Kalian nggak sendiri. Banyak orang yang sayang sama kalian. Nggak apa-apa untuk speak up, untuk ngomong ke orang-orang terdekat. Karena kalian juga nggak akan dijudge as a victim gitu. Jadi tetap semangat dan berani speak up. Sebelum ke Bang Ciko, lu kan meranin jadi David di sini. Ozora. Ngedalaminnya tuh gimana? Emang harus dipukul dulu apa enggak? Enggak. Dalam banget. Gimana cara ngedalamin jadi korban yang punya trauma segede itu dan kena masalah sebesar itu? Yang pasti saat proses pre-production tuh banyak banget ngelihat video-videonya, kayak video pas dia recovery, ngelihat proses dia sembuh dari koma sampai sembuh tuh banyak banget videonya dan aku pelajarin. Terus banyak ngobrol juga sama Om Jo, bapaknya David. Dan apa ya, sebenarnya tuh pas proses ngebuat karakternya tuh nggak sesusah itu, tapi pas udah ngejalaninnya tuh otomatis masuk aja gitu. Karena energinya besar banget pas syuting. Om Ciko juga pasti setuju. Banyak adegan yang kayak badan kita gerak sendiri. Bener. Rasanya tuh udah ada dan rasanya langsung masuk ke tubuh kita. Oh, jadi oke. Tapi lu sendiri punya pengalaman yang serupa-serupa gitu nggak untuk ngedalaminya? Apa enggak juga? Ada, cuman nggak aku pakai karena bener-bener rasa David Ozora itu udah kuat banget. Bener-bener dari hasil riset lu itu yang bener-bener masuk ke dalam lu banget. Ya? Dan lu ngelepasinnya? Susah banget. Tuh, ini yo. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Saking dalamnya, jadi take-nya tuh waktu itu kayak yang di rumah sakit dulu baru yang adegan penganiayaannya kan. Pas penganiayaannya, itu aku kayak nge-freeze ngeliat trotoar. Ini sebelum take, aku diem, aku nggak bisa gerak. Traumanya tuh tiba-tiba kayak masuk sendiri. Tiba-tiba kayak punya ingatan yang sebenarnya aku nggak pernah alamin kan. Cuman saking udah deketnya sama karakter, jadi ngerasa kalau itu udah pernah aku alamin, jadi trauma sendiri sampai takut semuanya, semua kru, semua cast setelah take tuh kayak Muzakinya balik yuk, Muzakinya dibalikin karena aku benar-benar udah trance, udah bingung ngebedain ini Muzaki apa David Ozora tuh udah susah banget saat itu. Dia nangis. Aku nangis Dan banget harus pas tenangin dulu sampai. Yes. Bahkan setelah nonton, aku ngeliat adegan itu tuh aku nggak kuat banget karena ke callback lagi gitu. Merinding aku. Aja. Gue langsung gini anjir. Ini langsung naik nih gue itu. Merinding. Tapi sempat ngobrol juga masih. Sempat. Dia juga yang ngasih energi sebanyak itu. Banget. Si David ikut di lokasi? Oh enggak. Saat itu belum. Aku baru ngobrol tuh baru akhir-akhir ini. Setelah selesai proses semuanya. syuting. Tapi memang yang terlibat di sini kan Jonathan, bapaknya yang gue peranin, dan juga Melissa, lawyer yang mendampingi keluarganya dari pihak David. Aku pengen banget denger nih advice dari Bang Ciko, terus gimana dapat karakter ini, perasaannya pertama kali pas baca skrip, ngedaleminnya karena Bang Ciko juga seorang ayah gitu. Gue pas ditawarin sama Anggi, film ini sebenarnya gue udah ngobrol dulu sama Jonathan. Gue udah kenal sama Jonathan sebelumnya karena ya gue ngikutin kasusnya kan. Gue ngikutin kasusnya, gue salah satu orang yang ikut, maksudnya ke trigger ngelihat pada saat kejadian itu. Gue ngeposting segala macam, gue berusaha untuk nge-reach
Jonathan, mau kasih support lah sebagai seorang bapak lah, sama-sama seorang bapak kan, kasihan kan lihatnya. Terus selang berapa lama akhirnya gue ketemu, ngobrol, gue sempat handle David pada saat recovery. Gue bantu untuk recovery fisik, kebetulan gue punya tempat gym dan coach gue juga bisa untuk mendampingin penguatan ototnya lah. Karena paham tentang biomekanik ini. Ya gue kenal, akhirnya David sembuh, kita bisa lari bareng. Dan udah jalan berapa lama tuh gue kepikiran untuk buat film ini. Gue sempet ngobrol sama Jonathan. Jo, karena gue ikutin dari awal tuh. Lu tahu every detailnya juga lah. Kayaknya unik banget nih kalau misalnya ini dibikin jadi film. Dari apa yang lo lakuin, ini sangat luar biasa banget. Karena lo ngelawan orang yang jauh banget dia. Super Maksudnya power kayak gimana juga. ya, kalau misalnya kita lihat tuh kayak sampai dibilang penguasa Jaksel kan. Abuse power gitu, yang bisa melakuin apa aja gitu loh. Tapi dengan kekuatan si people power ini, akhirnya ya nggak kalah gitu. Si kebenaran ini kan, menarik banget gitu. Dan semua orang ada di Iya. pihaknya. Pas gue ngomong sama Jonathan masih mikir-mikir. Selang 9 bulan, gue dipanggil sama Anggi Umbara. Itu gue masih kepikiran ya. Masih kepikiran, dibuat film. Mau nggak lo Jo? Gitu. Nah terus, selang 9 bulan gue dipanggil Anggi Umbara. Gue pikir gue mau ajak ngobrol project gue sama dia. Emang kebetulan gue lagi ada kontrak sama Anggi. Ternyata Anggi nawarin gue sinopsis film ini. Wow. Terus gue langsung nanya sama Anggi, ini mau lo angkat dari kisah, dari sudut pandang mana nih? Kasih tahu sama Anggi dari sini. Dan kebetulan Jonathan associate producer di sini. Cocok. Udah kayak gayung bersambut, ketika kayak udah energi aja, the universe call gitu loh. Kayak ini emang harus disuarakan gitu. Pas gue lihat dong sinopsisnya, langsung oke. Dan lu sendiri memang pengen banget mainin Jonathan-nya bang ya? Gue nggak kepikiran waktu itu untuk mainin Jonathan-nya. Jadi Gue kepikiran untuk menceritakan ini aja. Karena kasus ini menurut gue adalah ya ini kasus yang bisa menjadi apa ya, bahan refleksi kita lah. Tentang apa yang terjadi sama orang yang abuse power, dan kita lihat semakin kesini kasus bullying ini semakin nyata gitu kan. Menurut gue tuh dari ceritanya gitu. Kejadiannya ini loh. Supaya nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi David yang lain. Iya. Sampai jatuh dia. Nih, Kayak dia juga goosebump gitu. Tadi di radio juga pas kita lagi ngomong ada yang jatuh juga tuh. Itu mau dibenerin dulu? mau dibetulin dulu. Boleh, bentar dulu. Kok? Apa tuh? Let's go, dari Bang Ciko tadi. Tapi Apa tuh? advice untuk korban bully apa bang? Advice-nya berani bersuara. Berani bersuara, speak up aja ya. Speak up aja, jangan takut lo dimusuhin, jangan takut lo dibungkam. Yang paling penting adalah tahu siapa circle kita yang bakal support kita. Gitu. Yang penting dia tahu dia nggak sendiri. Cerita ke orang tua Berani juga. aja, karena siapapun yang dia percaya cerita, karena biar gimana pun juga kalau dipendam akhirnya jadi psikis. Akan jadi penyakit juga. Tapi gimana kalau misalnya parentnya yang kayak Dan si orang yang ngebullying ini akan meraja rela. Iya. Oke. Sekarang next question. Ya. God movie you wish you were in. Lu nggak ada di sana tapi aduh, gue pengen ada di. Wah gila. Boleh Hollywood, boleh Indonesia. Wah, film favorit gue dari zaman dulu deh. Apa tuh? The Outsiders, Francis Coppola. Itu yang main ada Patrick Swayze, ada Tom Cruise, ada siapa lagi? Wow, banyak banget ya. Itu 90 berapa tuh ya film? 80-an kali 80-an ya? 90 awal atau 80 berapa gitu. Atau Blood In Blood Out. Gue kira Bang Ciko bakal Fight Club loh. Iya, Fight Club kan ini juga apa? Ini film waktu gue kecil nih, yang gue nonton soalnya si The Outsiders. Oke. Kenapa bang? Ada Emilio Estevez. Ya keren aja menurut gue. Zaki? Aku La La Land sih. La La Oh Land. my god, aku suka banget sama film itu. Udah cinta banget. Tapi juga suka sama drama-drama dan Ya, gitu-gitu banget, suka sama banget, dia. banget. Tapi Aku cinta lu nonton drama. nggak La La Land? Please nonton itu, oh my god. Kesel nontonnya tahu kayak ayo dong bareng dong. Kenapa kalian berpisah gitu kan? Masih Abes? Gue bukan aktor. Masih Abes? Agak lain. Wah keren ini. Itu mah cuma ngincer 9 jutanya doang. 9 jutanya doang. Tapi gue ada yang kayak
salah satu film yang gue suka, Ya. gue main remake-nya tapi jadi sinetron. Apa tuh? Filmnya Arifin Senur, judulnya Taksi, dulu yang main Rano Karno sama Meriam Bellina. Oh, di remake. Di remake, sinetron, nah gue jadi supir taksinya. Tapi jadi sinetron. Sinetron, SCTV kalau nggak stripping, salah dulu ya? enggak, SCTV. SCTV. SCTV season 1-nya, season 2-nya Indosiar pindah. 2 season. Lucu ya sinetron lucu ya. Kayak OTT juga. Lucu ya. Lucu ya. Sama MD itu yang produksi. Oke, next. Good Marvel karakter. Spider-Man. Marvel. Spider-Man lah. Mana Spider-Man? Spider-Man. Ya udah Bang Ciko bagi Bang Ciko the good Spider-Man-nya siapa? Gua, Ya, Toby. buat gua Garfield. Sama lah itu udah paling Gue soalnya baca komiknya, gue suka. Maksudnya gue suka kayak si ya Spider-Man kecil, kurus kayak gitu. Tapi berarti Tom Holland enggak? Tom Holland ya Menurut Bang kurang pas. semuanya bagus. Semuanya bagus. Tapi buat gua milih kalau disuruh pilih Garfield. Favorit Aku gue. juga paling membekas Garfield. Andrew Garfield ya. Andrew Gue sih Andrew Garfield yang di film yang Badannya jadi- tuh Spider-Man banget kecil gitu kan. Si Pitung. Apa sih Pitung anjing? Itu keren tuh. Iya tapi Gua Marvel kepres jadi emang luntung. Pitung ngelawan X-Men. Oh iya sih. Tapi bayangin kalau misalnya Pitung jadi Marvel ya nggak sih? Gua Masuk pegang ke Pitung Marvel. Iyo, Pitung tuh keren loh. Melawan company, you know. Gua nggak bilang Pitung nggak keren, cuman Pitung nggak di dalam Avengers gitu loh. Di dalam Bumi Langit. Spider-Man sama. Spider-Man ya, sangat berbeda gitu. Siapa Spider-Man ya? Andrew Ya, Garfield juga. Yang jadi Spider-Man. Yang jadi Spider-Man Iya. banyak memang. Emang. Oke, next. GOAT lagu Oasis. Waduh. Live Forever. Live Forever. Oke. Don't Look Back in Anger. Iya. Stand by me. Baca. Stop crying your heart. Idi. Oh, keren. Nangis gua kalau ambil sujud gitu, nangis. Enggak. Belum. Ayo, Bes. Wonderwall. Wonderwall. Lagi. Basic juga sih. Oke, sekarang GOAT lagu Beatles. Oh, Gen Z banget. GOAT lagu Beatles. Gua I will. kalau suruh pilih I will kan? paling gua suka No Reply. No reply. Lihat ya, Bes. Apa? Lu itu suka ngeremehin gua. Oke, boleh. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Di anjir. Ya, tapi kan itu lagu Beatles. Beatles. Iya sih. Gua lebih basic lagi gua. Apa tuh keju? Hey Jude. Ya, bener lagi. Lagunya Roma Irama. Lebih basic lagi. Hey Jude. Oke, next. Next. God underrated movie masing-masing. Let's go. Aku akan memilih film dari Jepang. Judulnya One Cut of the Dead. Itu film komedi. Jadi 30 menit 30 menit pertama tuh long take. Terus sisanya ngejelasin 30 menit itu. Itu keren banget. Anjing, Itu gua jadi genius. nonton. Itu genius banget film itu. Komedi tapi ya. Komedi. Jadi 30 menit kita tuh bingung. Ini film apa 30 menit. Terus 1 jam gitu ke belakang. Kita jadi beda banget perspektif melihat 30 menit pertama. Keren banget itu film. Keren Tadi apa? banget. Tadi apa namanya? One Cut of the Dead. Film zombie gitu. Ih keren banget. Zombie. Bang Ciko, Rapid Fire. Rapid Fire juga belum nonton gua. Brandon Lee, anaknya Bruce Lee tuh. Oh. Yang main. Action. Action seru juga. Kenapa, Bang? Suka gue emang. Gimana ya? Pada zamannya ya gue suka banget itu nonton film itu. Rapid Fire, film-film media ya, Showdown on the Little Tokyo sebelumnya The Crow. Boleh juga. Masih Bes? Apa ya? Lucu nih. Enggak ada. The Good Father. Iya. Good ya? Good Father apa Godfather? Oke. Kalau Good Father tuh yang baik, ayah yang baik. Godfather. God ya. God. Tapi itu kan nggak underrated. Oh, itu nggak underrated. Nggak underrated Itu movie underrated dong. Oke. Semua orang tahu. Oke. Ini underrated tuh yang kayak tadi. Oh, gua nggak tahu Iya, gitu loh. Ini juga tahu pasti lu ya. Ya udah berarti yang tadi gue bilang Serendipity.
Serendipity. Iya benar. Tadi kita Serendipity, lu nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Serendipity, lu harus nonton. Gua nggak tahu ini underrated apa enggak ya, tapi menurut gua bagus banget. 3 hari untuk selamanya. Wah, gue suka. Adinia Wirasti tuh, sama Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Keren. Tapi bukan popcorn movie gitu kan dia. Underrated. Iya sih. Tapi kamu nonton juga? Jarang Dia jujur dibicarain. nonton. Jarang dibicarain banget itu film. Menurut gua tuh bagus banget. Iya lagi bagus banget. Oke, sekarang GOAT tanggal untuk rilis film. 4 Desember 4 Desember 2025. 2025. Ada film apa di situ? Ada film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Ada Zaki sebagai David. Ada Bang Ciko Jericho sebagai Jonathan. Dan nggak ada saya. nggak ada. Ada siapa? Ada siapa? Ada kan kemarin pas nonton? Oh iya, saya nonton paling depan. Iya, saya paling depan. Jujur, berapa skor film ini? Jujur aja. Jujur ya? Iya. Iya, jujurnya nggak gitu. Ya, jujur aja jujur. Saran gua abis itu jangan salaman ya. Jangan salaman. Jujur aja jujur. Patah nih. Jujur, 9. Nih bener kan nih? Bener bang, salaman dulu dong. Alasan dulu. Iya. Alasannya relate. Dan memang itu harus disuarakan. Kalau buat gua, gitu. Karena ya mantan korban bullying juga gua. Lu juga? Oh, dulu kecil pernah dibully. Oh, lu dibilang apa? Ya gua dibilang banci lah. Terus yang bully lo kemana sekarang? Ya, aku pengen tahu gimana bentukannya, bener nggak? Sukses nggak? Nah, itu dia. Rata-rata orang yang ngebully pasti nggak sukses. Pasti nggak sukses. Kalau nggak sukses minjem duit tuh di ujungnya. Ya, benar. Judul. Hindarin men, hindarin. Bro, apa kabar lo gitu? Gue pernah bro, apa kabar gini? Minjem duit dong. Ah, lo. Gue suka orang-orang yang akhirnya jadi epic comeback tuh. Kerja dong, ya nggak? Gitu. Ngebully doang. Jadi berapa skornya? Jujur Gua aja. jujur ya, Iya. 8,9. Beda satu. Beda 0,1. Kalau gua alasannya bukan itu. Apa tuh? Alasannya. Si film ini menceritakan lebih detail untuk orang-orang kami yang bacanya cuma di Sosmed. Oh iya. Ini lumayan menceritakan lebih Iya. detail. Jadi perasaannya jadi lebih, oh emang anjing itu orang. Jadi tahu Gue juga karena Kayaknya kita semua juga ya. Ajak emang anjing. Karena kita tahu lebih detail dari sumbernya langsung kan. Jadi yang kayak gua nih ya, cuman di sosmed tuh pas nonton itu jadi lebih kayak gini sebenarnya. Oke, itu dia tadi Gone with the Cast film Ozora. Dong, boleh. Thank you yang udah main, yang mau nonton lagi God sebelumnya boleh klik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ciko dan Zaki. Thank you. Bye.